Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para peserta kelas tahsin yang kami muliakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk belajar ya, mengaji ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik di antara kalian yaitu siapa orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, tentunya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan hal seperti itu kecuali betapa pentingnya belajar Al-Qur'an. Dan ini satu langkah dari dua langkah yang akan kita lewati, belajar plus nanti insya Allah kita akan dalam posisi mengajar. Baik, sebelum kami mulai ya kami izin berbagi ya teman-teman yang banyak yang sudah paham, yang sudah mungkin ya izinkan kami mengisi dan silakan teman-teman bapak-bapak sekalian mengosongkan ya gelas-gelas kita agar ilmu yang kita sampaikan mudah masuk ya. Dan bagi peserta yang bisa mengetikkan videonya ya, terutama bapak-bapak silakan ya, ini bagian daripada adab ya dalam majelis, dan siapkan catatan ya, kemudian ketika ada pertanyaan insya Allah nanti bisa akan ditanyakan. Baik, untuk materi pada malam hari ini ya, sebelum kita masuk pembahasan makhraj, ada pembahasan yang cukup penting yang kita mau bahas, yaitu cara membaca ta'awudz dan basmalah. Ya. Insya Allah. Jadi kita akan mempelajari hukum ya membaca ta'awudz dan basmalah. Ya. Nah, para pemirsa Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seorang ya qari atau orang yang membaca Al-Qur'an disyariatkan baginya apa? Membaca ta'awudz ya. Membaca ta'awudz atau isti'adzah. Isti'adzah artinya meminta perlindungan ya. Ada namanya isti'anah, ada namanya isti'adzah. Isti'anah artinya meminta pertolongan. Ini isti'adzah entah sebelum terjadi musibah ataupun setelah. Adapun isti'adzah ini ya sebelum kita melakukan sesuatu kita beristi'adzah, berlindung ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah isti'adzah ya termaktub dalam surah ya. Surah apa ini? Betul ya, An-Nahl ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya. Nah, ta'awudz ini disyariatkan dibaca ketika ya entah dia di awal surah ya, dia di awal surah maupun di pertengahan ya. Pertengahan surah maupun di pertengahan dianjurkan membaca ta'awudz ya. Nah, para ulama berbeda pendapat ya. Orang berbeda pendapat hukum ya membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang mengatakan wajib ya berdasarkan perintah di atas tadi ya, karena pada dasarnya asalnya sebuah perintah adalah kewajiban. Ya, tetapi jumhur ya ulama kita mengatakan ya ini maksudnya sunnah saja ya. Walaupun Imam Abdul Razak yang meriwayatkan dalam sunatnya ya dari atau bahwasanya dia berkata isti'adzah itu wajib ya. Ini pendapat yang lain ya. Al-khuruju minal khilaf ya al-mustahab ya. Kita keluar dari perbedaan pendapat ya udah baca sajalah ya. Baik, ta'awudz ini banyak variasinya ya.
Yang seperti yang kita kenalkan selama ini satu saja kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu saja ya. Tapi banyak ya, banyak variasi. Ada kurang lebih 4 atau 5 ya. Satunya ya seperti ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan ini yang paling ma'ruf, dan ini yang paling sering digunakan. Ada juga ya lafaz ta'awuz dengan membaca a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Ada juga lafaz ya a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, ada juga lafaz ya yang seperti ini. Ya. Ini kita cukupkan 3 aja ya. Banyak sebenarnya lafaznya, cuman yang paling sering digunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian kita masuk basmalah. Tapi sebelum itu ya Ibnu Jauzi mengatakan ya pensyariatan membaca ta'awuz sebelum ya membaca Al-Qur'an ya, ini fungsinya sebagai apa? Penyuci mulut ya dari perkataan ya yang kotor yang telah dilakukan. Ya, ini kan kita banyak sekali bicara kotor kan, artinya tidak sengaja atau sengaja. Fungsinya kita awus, itu kita bersihkan dulu ya, sebelum kita baca Quran ya. Dan di samping itu jelas ya merupakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya ketika kita baca Quran ya, karena kan banyak juga itu ya godaannya orang baca Quran ya, entah mengantuk, entah macam-macam ya. Itu syaitan ya macam-macam ganggu, entah langsung kepikiran kerjaan ya, kepikiran jemuran bagi ibu-ibu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, Ibnu Qayyim ya dalam masalah ini mengatakan isti'adzah ya ini disyariatkan sebelum membaca Al-Quran, bukan bacaan yang lain. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir ini disyariatkan ketika ingin baca Quran, ya, bukan yang lain ya. Makanya ketika kita mendengar ta'awuz, pasti itu orang akan baca Quran. Seperti itulah. Ya. Kemudian hukum ya membaca ta'awuz ini jemaah sekalian ya. Saya stop dulu sebenarnya. Perhatikan ya, jadi isti'adzah boleh dibaca dengan 2 cara. Jahar dan sir. Jahar artinya dibesarkan suara kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga disirkan. Sir artinya suara pelan. Cukup kita yang mendengar, tetapi tetap mulut bergerak. Jadi bukan mengaji itu kalau dalam hati ya. Ini tetap bergerak ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi cuman kita yang mendengar. Jahar banyak orang mendengar, sir cuman kita yang mendengar atau samping kiri kanan tapi dekat. Nah, jadi pertama, kapan dibaca besar? Suara kita besar, kapan? Nah, ya. Itu cuman 2 keadaan. Ya, kalau kita mau membesarkan ta'awuz ya, cuma 2 keadaan. Pertama, ya ketika ya ada orang yang mendengarkan bacaan kita. Jadi kita membaca ya, mungkin di masjid atau di mana ada orang yang mau mendengar ya dibesarkan. Ya, ataukah kita berada dalam halaqah Al-Qur'an, ya, kita berkumpul sama teman-teman ayo mengaji ganti-gantian. Maka orang yang pertama membesarkan ta'awuz. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama ya. Jadi besarkan kalau ada orang yang mendengarkan bacaan kita. Ya. Yang kedua ya, ketika kita berjamaah. Ya. Jadi banyak orang, kita mau sama-sama baca Quran, ya ganti-gantian lah. Maka orang yang pertama inilah orang yang membesarkan ya ta'awuznya. Ya. Jadi satunya ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayy dan seterusnya. Kemudian pindah ke teman yang satunya. Dan satunya tidak usah baca ta'awuz dengan membesarkan, tidak. Dipelankan saja. Ya, kemudian baca sir. Kapan dibaca ya
secara perlahan, bukan perlahan-lahan. Tidak besar suara tak. Ya. Kapan? Ada 4 keadaan. Ya. Pertama, ketika orang yang mau baca Quran, ya, tidak ada orang di sekelilingnya. Ya. Artinya ini dia mau baca Quran, dia tidak mau besarkan. Cukup dia saja mau dengar. Maka tawusnya disirkan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya kalau kita mengaji sendiri ya, nah itu tawusnya dikecilkan. Jangan kita mau mengaji sendiri, kita sendiri dengar, tawusnya besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini pertama ya. Kalau kita mau mengaji secara sir ya, tidak terlalu kedengaran ya, seperti itu. Tawusnya juga tidak kedengaran. Yang kedua, ya, ketika orang yang baca Quran itu sendirian, tidak ada orang samping kiri kanannya, ya, jadi tidak ada orang samping kiri kanannya, ya. Mungkin di dalam rumahnya, ya, tidak ada orang, cuma dia yang mau baca Quran. Ta'abus itu dikecilkan tawusnya. Adapun membacanya terserah, mau besar suara ataupun kecil terserah. Dan pastinya ya dalam satu ruangan itu memang tidak ada orang, tawusnya disirkan. Ya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ketika ya kita membaca bergiliran. Nah, jadi orang yang kedua ya kan, orang yang kedua sampai seterusnya itu baca tawus juga, tapi jangan dibesarkan, kecilkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Kemudian yang keempat ya, pada saat kita dalam sholat. Ya, dalam sholat jelas ya tawus jangan dibesarkan lah ya. Kecuali basmalah, basmalah boleh lah ya. Ada perbedaan pendapat. Alam tawus tidak ada ya. Kita tidak ada riwayat ya, ada sampai kepada kita tawus dibesarkan ya. Dalam sholat dibaca tawus tapi jangan dibesarkan suara tak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti itulah ya. Nah, kenapa isti'adzah ini dijaharkan, dibesarkan suaranya supaya orang yang mau mendengar itu diam, ya, mendengarkan bacaan kita, ya, seperti itu. Oh, mau baca Quran ini ya, saya mau dengar deh, nah, seperti itu. Ya, kemudian kenapa isti'adzah? Ya, alasannya isti'adzah dibaca secara pelan, ya, supaya membedakan antara bacaan yang lain. Oh, ini kita mau baca Quran ini, tawus ki, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bukan bacaan, bukan baca buku, baca apa yang lain. Ya. Nah, itu masalah basmalah. Ya. Baik, kita pindah masalah tawus. Kita pindah masalah basmalah sekarang. Nah, basmalah ya artinya ya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengucapkan basmalah ini dianjurkan ya sebelum ya atau setiap awal surah. Setiap awal surah pada Al-Qur'an itu baca basmalah kecuali surah At-Taubah ya. Karena Taubah tidak ada basmalahnya. Adapun ketika kita memulai dari pertengahan surat Taubah, maka boleh memilih ya, entah baca basmalah, entah tidak baca. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi ya dalam manzumahnya. Wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khuyra man tala. Ya seperti itu. Ya jadi basmalah kalau awal surah, baca ki kalau di awal surah. Ya. Oke. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dimulakan Subhanahu wa taala, banyak ya sebenarnya riwayat yang datang kepada kita ya kenapa basmalah ya itu dibaca di awal surah ya. Dalam sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak sebelum itu kata basmalah sendiri ya tercantum pada surah An-Naml ayat 30. Ya. Jadi basmalah ini tetap 114 ya jumlahnya. Walaupun tidak dalam surat Taubah. Dalam surah An-Naml ayat 30. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Dalam sebuah hadis juga ya dari Anas bin Malik ya. Pada saat itu Nabi SAW pingsan ya, tiba-tiba beliau tersadar, kemudian bangun sambil tersenyum, kemudian ditanya, kenapa tersenyum ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan ya, unzilat alayya anifan surat ya, diturunkan tadi sebuah surah dari atas langit ya. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW mulai membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kal kautsar ya. Jadi Nabi sebelum baca surah Al-Kautsar, Nabi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah dalil ya bahwasanya sebelum baca awal surah maka baca bismillahirrahmanirrahim ya. Hukumnya juga ya baca basmalah di setiap surah ya, dianjurkan ya, bahkan sepakat seluruh qurra ya, qurra sab'ah sepakat membaca basmalah pada awal surah ya. Seperti itulah. Kemudian basmalah ya, ada beberapa tempat yang tidak dianjurkan ya, untuk baca basmalah. Pada saat kapan itu? Pada saat ya pertengahan ya, pada saat ayat-ayat yang berhubungan dengan ya orang kafir ya, orang munafik, kemudian di depannya ada kata neraka, setan, ini tidak dianjurkan pakai basmalah. Contoh ya dalam surah Al-Baqarah, asy-syaitanu ya'idukumul faqr, artinya setan menjanjikan kefakiran. Jadi kita baca tawus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak usah baca basmalah, langsung saja. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Begitu juga dengan ayat seperti ini ya. Mereka mengatakan ya Allah memiliki anak ya, surah Al-Baqarah. Jadi ketika kita ingin baca awal ayat ini, baca tahu saja, tidak usah basmalah, karena artinya jauh berbeda dari kata basmalah. Jadi kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung baca. Wa qalu ittakhadallahu walada. Nah, kembali lagi memang ya harus tahu juga ya apa yang dibaca ya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita baca ya repot juga ya. Ini pakai basmalah ini atau tidak ini? Ini artinya apa ini ya? Makanya ya minimal adalah terjemahan ya, supaya kita tahu lah ini ada kata setan, ada kata orang kafir. Nah, ini kemudian berikutnya begitu juga kebalikan. Diutamakan baca basmalah ya kalau ayat-ayat awalnya mengandung kata Allah atau domir. Domir ini maksudnya kata ganti, yang berarti nya itu artinya kembali kepada Allah. Ya kan artinya bismillah itu bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, artinya nama Allah. Kalau ini yang sebelumnya tadi dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, seton ya. Ya kan tidak nyambung ya. Ataukah mereka mengambil ya anak, mereka mengatakan Allah memiliki anak, ini naudzubillah. Contoh yang paling gamblang ya, ayat kursi. Nah, kan kalau kita mau baca ayat kursi, apa pertamanya ayat kursi? Siapa yang hafal? Pasti hafal semua lah. Ya. Apa pertanyaan ayat kursi? 255. La ilaha illa huwal hayyul. Sahih, Basri, masyaallah. Jadi pertamanya kata Allah. Ini kan ayat kursi ini kan surah Al-Baqarah di tengah-tengah. Nah, maka disyariatkan membaca apa? Membaca bismillah. Jadi sebelum memulai baca ayat kursi, kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, begitu juga dengan ayat-ayat yang semisal. Ini kayak ini domir. Huwallazi khalaqakum min tinin. Dialah menciptakan kalian dari tanah. Dia maksudnya ini Allah. Allah. Huwa. Maksudnya itu dia, maksudnya Allah. Dalam surah Fussilat juga ilaihi raddu ilmus sa'ah. Ya. Fussilat atau Luqman ya.
kepadanya dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Ilaihi maksudnya itu ilahi kemana? Allah maksudnya. Ya, sekali lagi memang butuh ya kita paham apa yang kita baca ya. Ya. Ini memotivasi kita ya untuk kita tahu apa yang kita baca lah ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ilaihi yuradu ilmu sa'ah dalam surah Fussilat tadi ya, kama huwa alladzi khalaqakum ya min tinin dalam surah Al-An'am seperti itulah ya. Jadi ketika awal-awal ya ada kata-kata Allah, kita disyariatkan membaca basmalah. Baik, kita tes lah ya. Bapak sekalian, kita coba buka mushaf ya. Kita cari ayat-ayat yang pertengahan. Ya, kira-kira cocoknya baca Ta'awuz ya. Nah, taruhlah ya. Kita mau baca surah Al-Maidah kan? Surah Al-Maidah ya, pertengahan surah Al-Maidah. Kalau awalnya jelas baca basmalah ya, jelas itu. Tidak ada perbedaan. Nah, kita mau baca ayat ke-7 ini ya. Kira-kira kalau kita baca ayat ke-7 ini kita dianjurkan baca basmalah atau tidak baca basmalah? Ya. Dianjurkan, Ustaz. Dianjurkan. Masya Allah. Karena Dianjurkan. Nikmat Allah. ya, Masya Allah. Ini mudah ya. Pokoknya ada namanya Allah depan ya. Artinya wadhkuru nikmat Allah ya. Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Betul ya. Ah, ini juga. Kalau kata ya ayyuhalladzina amanu, kira-kira? Tidak. Dianjurkan, Ustaz. Ya, betul. Masih dianjurkan lah. Karena ini panggilan kepada orang-orang beriman. Artinya Allah yang memanggil orang-orang beriman. Ya. Betul. Jadi, nah, kalau ini ayat 10 kira-kira. Kita mau baca dari sini, dari awal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak dianjurkan karena Tidak dianjurkan tentang orang kafir. ya, ya. Jadi tidak sesuai basmalah ya. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, ya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Kemudian ada orang kafir ya. Itu tidak nyambung ya. Makanya para ulama itu saking telitinya ya sampai memperhatikan masalah seperti itu. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi itu bacaan basmalah. Baik, kita pindah ke berikutnya. Nah, bagaimana cara kita membaca ya? Kan kita mau baca Quran nih, ya. Kita mau baca Quran. Ya, awal surah lah kita membaca Quran. Kan dianjurkan kita baca basmalah, ta'awuz dulu, baca basmalah, kemudian mengaji ya awal surah. Ini gimana cara bacanya? Ya, kita baca ta'awuz, kita baca basmalah, kita baca awal surah. Ini gimana cara bacanya? Nah, ini yang kita pelajari. Ada 4 cara. Ya, ada 4 cara membaca. Sebagaimana perkataan ya Utsman bin Sulaiman ya Murad yang beliau mengatakan ya juzu insyara'ta fil qira'ati arba'u awjuhin lil isti'adati. Qat'ul jami' tsumma waslus tsani wa waslu awwali wa waslus tsani. Beliau mengatakan boleh ya orang ingin baca Quran ya dengan cara 4 membaca isti'adah basmalah dengan awal surah. Pertama kata beliau qat'ul jami' ya, putus semua. Maksudnya ta'awuz berhenti, basmalah berhenti, baru baca awal surah. Tsumma waslus tsani ya, kemudian waslus tsani ya. Baca ta'awuz berhenti, kemudian basmalah dan awal surah disambung. Nanti kita praktekkan. Ya. Ya, kemudian kata beliau wa waslu awwalin. Yang pertama disambung, maksudnya ta'awuz, basmalah, sambung ki, baru berhenti baca surah. Kemudian terakhir wa waslu tsani, sambung semua. Ya, kalau kita bingung ya langsung saya praktek ya, supaya tidak bingung. Ya. Langsung saya di Quran ya, kita buka Quran lah. Taruhlah kita mau baca surah surah apa bagus ya.
Saya cari surah-surah yang gampang lah. Biasa kita. Surah Al-Kahfi. Enggak usah surah Al-Kahfi. Surah 30 saya mungkin ya. Atau surah Al-Waqiah. Paling biasa di. Nah, ini kita mau baca surah Al-Waqiah ini, kan? Kan disuruh kita baca tawus, kan? Suruh baca tawus, ada basmalahnya jelas, ada basmalahnya karena awal surah, kan? Baru kita baca awal surahnya. Itu gimana caranya? Kan kata beliau tadi ada 4 cara. Pertama, qat'ul jami'. Potong semua. Maksudnya apa potong semua, Ustaz? Maksudnya itu kita baca tawus, ya berhenti, ya baca basmalah berhenti, baca awal surah. Saya praktekkan ya. Ya kita mau baca surah Al-Waqiah ya. Di pertama baca tawus. Kalau banyak orang, besarkan tawus tak, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya berhenti, ambil napas. Baca lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil napas. Baru baca. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, seperti itu ya. Jadi maksudnya putus semua. Tawus, bismillah, ya baru masuk awal surah. Yang kedua, caranya ya wawaslusnan. Ya. Disambung bismillah, ini bismillah sambung ke awal surah. Ya. Jadi ini langsung sambung ke sini ya. Caranya tawus dulu berhenti. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Nah, baru bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, dibaca ini disambung jadi dibaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu cara kedua. Oke. Cara ketiga wawaslul awal. Yang pertama disambung maksudnya apa? Kita baca tawus. Basmalah itu disambung ya. Basmalah disambung ya. Di inilah tawus ya. Kita tulis beginilah. Ya, pokoknya begitulah ya. Kurang bagus tulisannya ini karena di komputer. Jadi baca tawus sambung bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Baru mulai. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu yang ketiga. Keempat, terakhir, sambung semua. Harus panjang nafas ya. Makanya itu orang tahsin, belajar tahsin ya, belajar juga panjang nafas ya. Ambil nafas dalam-dalam ya. Kemudian tahan, keluarkan sedikit-sedikit ya. Contohnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadzibah. Seperti itulah. Ya, yang mau coba? Siapa? Chat. Tulis di chat namanya dan asalnya. Ya. Dia yang praktek. Satu orang satu cara. Ya, siapa yang mau? Fadhol. Aktifkan audionya langsung, kemudian nama dan asal. Ada? Kita mau praktek membaca Quran, gimana caranya? Ya, kita mau baca tawus, baca basmalah, dan baca awal surah. Ayo, siapa? Siapa mau baca? Sebutkan nama. Masya Allah. Siapa? Abdul Aziz. Masya Allah. Silakan. Dari mana lagi Abdul Aziz? Asal. Maros. Masya Allah. Siap. Fadhol Ustaz. Ya, cara yang apa kita mau? Pilihlah, terserah. Ya. Yang terputus-putus, yang pisah-pisah. Pisah-pisah dulu ya, bisa. Ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, ini. Laisa liwaq. Ya, udah. Ini standar ya. Oke, yang berikutnya siapa? Belajar Quran dari Probolinggo. Siapa namanya ini? Belajar Quran. Silakan. Saya, Ustaz, saya. Ya, Fadol. Nama dan asal. Saya, Ustaz, Ramadan, Ustaz. Ya, tafadhol, Ustaz Ramadan. Nah. Cara yang mana ini? Yang putus-putus bisa, Ustaz? Sudah putus-putus. Selesai. Oh, sudah. Lanjut selesai, ya. Itu biasa itu. Cara yang tidak biasa lah. Yang sambung 3. Bisa, Ustaz? Bisa. Sambung semua ya. Masya Allah. Mantap. Iya. Fadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ulang. Jangan terlalu panjang jimnya. Rojimi bismillah. Jangan. 2 halakat saja. Jangan terpengaruh mau berhenti ya. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Masya Allah, panjang juga napasnya ya. Mantap ya. Ya. Iya. Siapa lagi? Ustaz Adam. Ustaz Sofyan Rahim, Ustaz. Sofyan, Masya Allah. Adam dari Makassar. Sofyan Rahim. Sofyan dulu, Ustaz Sofyan ya. Ya. Ini orang tua kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Sudah itu, Pak. Cari. Jadi sudah cara pertama diputus semua, cara terakhir sambung semua. Sisa 2 cara. Ya. Pilih salah satunya. Entah tawusnya sama basmalah disambung atau basmalahnya sama awal surah yang disambung. Ya, pilih yang mana? Ustaz Sofyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya, jadi itu cara berapa? Cara kedua. Apa yang disambung tadi? Cara kedua. Ya, mumtaz. Bagus sekali. Adam, tafadhol. Baik, berarti cara yang ketiga ya. Sisa cara ketiga. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Waka ini waqo. Qaf bukan waka ya. Waqo. Ulang, idza waqa'atil waqi'ah. Alhamdulillah ya. Berarti sudah pahamlah semua. Nah, itu cara baca ta'awuz dan basmalah. Jadi gitu caranya ya. Kita membaca Quran boleh sekali-sekali, jangan ya itu terus yang biasa ya, putus-putus. Baik, sekarang kita pindah ke berikutnya. Tapi saya punya ada tantangan ini ya. Siapa yang bisa kira-kira jawab, ya Masya Allah, dia berarti mantap ini. Coba baca surah Al-Kahfi, biasa baca ya? Surah Al-Kahfi. Biasa. Ya, boleh. Oke, siapa yang mau baca ini? Ya, 4 orang lagi tadi. 4 orang. Dengan... Saya coba. Ya, nama dan asal. Ramadan, Zat. Ramadan, ya. Asal? Probolinggo, ya. Tafadhol. Caranya Anda dipilihkan caranya. Ya. Mana, Zat? Dipilihkan caranya. Ustaz Ramadan selesai tadi. Yang lain. Yang lain. Ya.
Caranya Ya. entah sambung semua ataukah basmalah sama awal surah disambung. Siapa? Saya Pak Ustaz. Nama-nama. Sofian Rahim Ustaz. Muhyiddin. Sofian Rahim Ustaz. Sofian sudah tadi, yang lain lagi. Ya, Muhyiddin. Ya, masyaallah. Pak Muhyiddin. Dari mana nih? Dari mana? Muhyiddin. Ya, silakan yang lain nonaktifkan dulu mic-nya, Ustaz. Pak Muhyiddin dulu. Saya dulu. Saya dulu Ustaz ya. Jadi dua cara. Entah sambung semua, entah basmalah sama awal surah yang disambung. Nah, ini punya tantangan ini. Ya, fadhol Pak. Pak Muhyiddin, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Masya Allah, mumtaz, sahih, bagus sekali, betul. Siapa lagi? Satu orang lagi. Sambung semua. Abdul Rahman. Apa? Sebut nama dan asal. Asal Makassar. Farid, asal Makassar. Ya, tafadhol. Farid. Sambung semua ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena panjang-panjang. Domba Ustaz, domba. Asal. Ya. Ada apa ya, Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له. Nah, berarti tidak perhatikan tadi Pak Muhyiddin, Farid ini. Kurang tepat. Ini Pak Muhyiddin masalah jeli juga ini, jeli. Wah. Ayo, siapa lagi? Ustaz, Sofian Rahim Ustaz. Sofian, nanti dulu. Sofian Rahim Makassar Ustaz. Takbir ya. Coba lagi Ustaz. Ya, ganti-gantian dulu. Ya, tafadhol. Takbir, silakan. Takbir dari mana ini? Sambung semua. Dari Goa. Aktifkan videonya. Takbir. Masya Allah, mantap. Disambung semua, Ustaz. Sambung semua ya. Harus jeli ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Masya Allah. Ya, gimana Farid? Sudah Fardi ya? Sudah paham? Ya Farid? Kesalahannya tadi? Oh iya Ustaz, yang Bismillahnya sambung ke surah Al-Kahfi. Ya, gimana? Yang Bismillahnya sambung ke surahnya. Betul ya, jadi yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan? Tapi kalau dalam Mushaf Indonesia memang biasa kita terkecoh ya, karena biasanya di sini ada langsung harokatnya, jadi biasa kita ya tidak baca seperti tadi. Tapi Masya Allah, memang bapak-bapak ini luar biasa ya, sudah hebat-hebat lah. Nah itu sekilas. Sekarang kita masuk ya cara membaca dua surah ya, kan seperti ini ya. Artinya ya, kita ini surah Al-Kahfi. Kita sudah baca surah Al-Isra sebelumnya. Kita mau lanjut surah Al-Kahfi. Nah, masalahnya ada basmalah di tengah-tengah. Ya kan? Di tengah-tengah surah ini ada basmalah. Nah, itu gimana caranya? Ya. Cara bacanya bagaimana? Apakah lurus-lurus saja atau diputus-putus saja atau bagaimana? Ya, jadi itu yang kita mau tahu.
akhir surah ya dengan awal surah. Bagaimana cara bacanya? Nah, kan ada basmalah. Di sinilah kita pakai. Ya. Ada 3 ya. 4 juga caranya 4 ya. Kata Syekh Utsman ya, beliau mengatakan wajaizu min hadhihi baina suwar ya wa salasatun wa wahidun lam yu'tabar ya. Boleh baca ya antara 2 surah ini. Bagaimana caranya? 3 cara. Dan 1 ini tidak dianjurkan. Ya, pertama faqata alaihima, putus semua. Kemudian kedua wasil sanihima ya. Kemudian disambung ya, yang menyambung yang kedua ya, basmalah sama awal surah disambung. Ya, kemudian kata beliau wasilhuma, sambung semua. Kemudian wala tasil aulahuma. Tapi jangan sambung akhir surah dengan basmalah. Kita praktek langsung saja gini ya. Kita cari surah-surah yang mudah ya. 30 lah ya. Nah, surah At-Tin ya. Kita baca surah At-Tin, kemudian kita mau baca surah Al-A'la. Ya, Al-A'la bukan Al-A'la. Ya kan orang baca Quran kan pasti ya baca Quran seperti ini. Nah, gimana caranya? Pertama kata beliau ya putus semua. Contohnya ya kan sudah tahu lah ya. Langsung baca Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Berhenti. Tarik nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini cara pertama. Cara kedua ya bismillah dan ini disambung ya. Bismillah dan ini disambung ya. Kita pindah ke surah yang lain lah, jangan surah ini. Nah, ini dia ya. Al-Kautsar dengan Al-Bayyinah. Ya. Jadi cara kedua bismillahnya disambung sini. Ya, caranya salamun hiya hatta matla'il fajr. Berhenti ya. Berhenti baru sambung basmalah. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, itu boleh. Yang ketiga yang boleh sambung semua. Terakhir surah, awal surah, akhir surah sambung semua. Contohnya salamun hiya hatta matla'il fajri bismillahirrahmanirrahim lam yakunil ladzina kafaru wa wahidun lam yu'tabar. Dan 1 kata beliau yang tidak direkomendasikan, tidak boleh. Yang mana itu? Ini terakhir kita sambung ke basmalah. Ini jangan kata beliau. Contoh yang salah ini ya. Tidak boleh kita lakukan ya. Contohnya salamun hiya hatta matla'il fajri bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, baru lanjut. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini salah, tidak boleh. Tidak boleh begini ya. Sambung terakhir, sambung basmalah tidak boleh. Karena kenapa? Alasannya kata para ulama. Kalau begini seakan-akan ya. Seakan-akan ini kata basmalah masuk awal surah sebelumnya. Ya kan? Seakan-akan. Maka untuk menghindari hal yang demikian, maka jangan baca seperti itu. Ya. Paham kira-kira Pak ya? Para bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Baik, silakan. Ada 4 orang lah ya. Yang sebelum tadi. Raise hand dulu ya. Ada gambar di HPT itu, angkat tangan. Nah, itu Syafruddin Farid supaya tertib lah. Silakan. Syafruddin Farid, aktifkan audio dan videonya. Sebutkan nama dan asal. Syafruddin Ustaz. Dari Goa. Dari Goa. Ya. Silakan. Akhir surah ini putus-putus ya. Fadhal. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, mumtaz. Insyaallah. Sisa ini nanti jangan kita bilang min ahli. Ini bukan ah. Kalau kita bilang begitu ya ini. Hurufnya ini salah. Jadi min ahli. Nanti kita belajar lah. Min ya. Ya itu putus semua, ya, biasalah. Ya. Ustaz Fardi, tafadhol. Fardi Delapo. Asal dari mana ini? Tekan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Salam dari Gorontalo, Gorontalo Ustaz. Ya, tafadhol Ustaz. Cara yang kedua Ustaz nih? Dua bisa. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Masya Allah, mumtaz, sahih. Berikutnya Galaxy. Siapa nama ini? Galaxy A21. Aktifkan mic-nya. Tadi saya Ustaz. Nama siapa? Muhammad Irwan Ustaz. Muhammad Irwan. Dari Makassar. Makassar, ya. Silakan. Cara yang mana lagi? Sambung semua Ustaz. Sambung semua. Wah, panjang napas ini. Coba Ustaz. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Aduh, Masya Allah. Ya, banyak lari ini. Betul, mumtaz. Ya, itu sahih. Itu cara ketiga. Ya, Ustadz Basri dan Rani. Ya, masih ada cara yang diperbolehkan? Aktifkan mic tak, Ustaz Basri? Mic-nya. Dari yang mana, Ustaz? Yang disambung semua, Ustaz. Sambung semua, ya. Pada Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa Ustaz? Lama, ada apa-apa, ya. Bisa. Ya, lanjut. Salamun alaihim. Salah. Jadi hafal ki. Dibaca saja. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cara apa itu, Ustaz? Salah itu, Ustaz. Hah? Diulang dulu, Ustaz. Ya, enggak boleh itu ya. Enggak boleh. Boleh, Ustaz. Ya, ulang. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Masya Allah. Demi nafas ini. Luar biasa ya. Suaranya Ustaz ini dari dulu beliau, Masya Allah. Suaranya mantap. Ya, jadi itu boleh. 3 orang lagi lah. Sekarang kita, ini dia. Ini punya tantangan tersendiri ya. Perhatikan baik-baik ya cara bacanya. Ya. Akhir surah At-Tin dengan awal surah Al-Alaq. Siapa lagi yang Kurniawan? Fadal. Sudah angkat tangan tadi. Aktifkan videonya dan audionya. Kurniawan. Ya. Dari mana? Kurniawan? Asal dari mana? Tarakan Ustaz. Parangloe, Masya Allah. Ya, betul Ustaz. Enggak, Tarakan. Oh, Tarakan. Ya. Silakan Ustaz. Alaysa Allahu
الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي خلق. Putus. Ulang, Ustaz. Putus. أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم بربك الذي خلق. Ya, masih kurang tepat ya. Saya kurang mendengar tadi. Gimana cara bacanya? أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Ya, masih kurang tepat. Sudah betul ya semuanya, tapi tidak berhati-hati lagi ya. Kita lihat Hajizat Zulhas ya. Fatal Ustaz. Aktifkan videonya dan audionya. Dari mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal daripada Aceh tapi sekarang di Malaysia. Wih, Masya Allah. Peserta kita dari jauh ini, Masya Allah, dari Malaysia. Betul, Ustaz? Baru masuk ini, Ustaz. Belum paham lagi. Oh gitu. Jadi kita membaca akhir surah, At-Tin, kemudian awal surah, ya jelas ada basmalah, kemudian awal surah. Ini cara baca gimana? Cara baca sambung nggak, Ustaz? Ya, bisa sambung. Coba, tapi perlu perhatian baik-baik ya cara bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, Masya Allah. Sudah betul ya sambung semua, tapi masih ada cara bacanya yang salah. Ya. Kita lihat ya Ustadz Abdurrahman ya, coba. Siapa tahu beliau benar ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik caranya. Ya. Abdurrahman ya, dari mana Ustaz? Dari Lesong Ustaz. Oh ya, Lesong, Masya Allah. Fadhil Ustaz. Ya. Baca. Alaysa Allahu biahkamil hakimin bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi Ulang. Enggak kedengaran. Ulang lagi. Putus-putus, Ustaz. Alaysa Allahu biahkamil hakimin bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, benar ya, betul. Amin. Ustaz, Makassar Ustaz. Apa itu? Sofyan Rahim Ustaz. Iya, tafadhol. Pak Sofyan, Masya Allah, orang tua kita ini. Mau sambung semua Ustaz. Wah, Masya Allah. Ini umur 61 tahun ini ya. Jangan mau kali ini. Ya. Udah, Masya Allah. Silakan, Pak. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan halak, khalaq. Ya, saya tidak perhatikan juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masih kurang tepat. Sudah benar, sambung semua sudah benar, tapi salah baca, ada salah baca. Kita ke Edi Anagura. Nanti kita lihat yang mana itu maksudnya Ustaz. Itu. Silakan, Edi Anagura. Sambung Ustaz Di. Sambung semua. Asal mana dan dari Makassar Ustaz. Makassar, ya. Yeah. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya Allah, sudah benar ya. Tapi belum tepat cara bacanya ya. Sudah benar sambungnya ya, salah baca surahnya. Ayo siapa lagi? Ada Ustaz. Ya, teman-teman. Ustaz apa ini? Ahmad Maulana dulu. Ada. Wih. Ahmad Maulana. Ya.
Konsentrasi ya, Ya, Ustaz. praktek yang baik-baik ya. Sambung, Ustaz. Sambung semua ya, silakan Ustaz. Alaihissallahu biahkamil hakimina bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu dia, Masya Allah. Jadi, perhatikan caranya. Ya, sudah benar, Ustaz Ahmad Maulana. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'. Nah, gitu cara bacanya ya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'. Itu salah itu. Kalau disambung. Kalau berhenti, benar. Ya. Tapi kalau sambung, ya seperti dari yang dibaca tadi. Barakallahu fiik. Ya. Itu isti'adzah dan antara basmalah. Pertanyaannya, ada yang tidak ada basmalahnya, gimana caranya baca? Ya. Surat Taubah kan tidak ada basmalahnya. Maka kata Sefman ya, mengatakan wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saktun tsumma waqfun ya fata. Kata beliau cara bacanya gampang ya, antara surah Al-Anfal dan surat Taubah cara bacanya apa? Waslun. Pertama sambung. Kedua, saktun, sakta. Nanti dia sambil sakta. Summa waqfun, kemudian berhenti. Ya fata, wahai para pemuda. Kita lihat ya di Quran surah At-Taubah ya. Namanya surat Taubah ya, tidak ada basmalahnya. Jadi jelas membutuhkan cara baca tersendiri. Mana? Surah At-Taubah, surah keberapa Taubah? Ada yang tahu? 9. Oh, betul. Nah, ini ya perhatikan surat Taubah ya. Ini surat 9, Taubah. Ustaz. Masya Allah, betul. Ini tidak ada basmalahnya di atas. Tidak ada di sini basmalahnya, ya kan? Tidak ada. Nah, kalau sebelumnya kan sambung cara menyambung surah kan gampang ya, sudah ditahu karena ada basmalahnya. Ada 3. Ini tidak ada basmalahnya. Kita sudah mengaji surah Al-Anfal. Kita mau sambung begini. Gimana caranya? Pertama, seperti biasa, berhenti. Nah, berhenti sini. Ya, seperti biasa, berhenti. Ambil nafas, baru mulai surah At-Taubah. Yang kedua namanya sakta. Sakta ini ya berhenti sejenak, kira-kira 2 harokat, tanpa mengambil nafas. Itu namanya sakta. Ya, beda dengan waqaf. Waqaf itu berhenti juga, tapi ambil nafas. Kalau sakta tidak. Ya. Kemudian yang ketiga waqaf ya, seperti biasa. Ketiga sambung. Kita contohkan ya. Pertama seperti biasa ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Itu cara seperti biasa, berhenti ya. Nah, kemudian cara berikutnya yaitu sakta. Sakta artinya berhenti. Ya berhenti, tidak boleh bernapas. Itu namanya sakta. Ya. Jadi kalau berhenti baru tidak bernapas, itu namanya sakta. Ya. Kalau berhenti ambil napas itu namanya waqaf. Nah, itu bedakan itu. Ya. Dari contohnya sakta ini, sakta ya. Berhenti tapi tidak bernapas. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Berhenti, tapi saya tidak ambil nafas, tidak ambil. Nah, itu nama sakta itu. Nah, berikutnya, kalau tadi waqaf, innallaha bikulli syai'in alim, saya berhenti, ambil nafas. Itu namanya waqaf. Nah, sekarang wasol, artinya sambung semua. Nah, perhatikan, berlaku hukum tajwid. Nah, ya. Kan ini terakhirnya ini tanwin ini. Ya, double kini. Apa huruf di depannya? Huruf depannya huruf ba. Tanwin ketemu ba dalam ilmu tajwid itu namanya al-iqlab. Ya, dalam riwayat lain namanya qalbun. Iqlab. Nah, ya. Mudahnya. Jadi dibaca mim. Cara bacanya ketika sambung Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada basmalahnya kan? Jadi 3 cara.
Baik, silakan yang belum pernah praktek. Ya. Silakan raise hand, ya, angkat tangan, kemudian kita persilahkan. Sudah? Edi, Anugrah, ya, tafadhol. Pak Nawawi dulu, Ustaz Nawawi Hamzah yang belum pernah ya. Asal mana Irwan Ustaz? Iskandar Ustaz. Ya, baru Ustaz Irwan lah. Ustaz Nawawi dulu yang sedang angkat tangan. Mulai nih Ustaz. Ya. Cara yang mana nih, Pak? Yang ketiga sambung. Woi, Masya Allah, luar biasa ini ya. Bagus. Baca belajar. Ya, ntar dapat aja. Inna Allaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasuli. Ya, jadi perhatikan ini ada tanda panjang. Ada tanda panjang artinya ini dipanjangkan, ini 4 harokat. Kemudian ro-nya jangan bilang bara'atun, tapi baro. Ya, jadi tidak ada ra dalam Al-Quran kecuali riwayat lain. Jadi bara'atun. Ulang. Iya, ya. Wa rasuli. Bisa diulang? Ya, bisa. Ya. Inna Allaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallahi wa rasuli. Ya, mumtaz. Bagus sekali. Sisa ini saja harus dipanjangkan. Bara'atun. Intinya kalau ada tanda bendera seperti ini, itu berarti panjang sedikit. Ya, 4, minimal 4. Ya, siapa tadi setelahnya? Nawawi. Silakan. Sudah angkat tangan ini. Rusdianto. Dari mana, Pak Rusdianto? Silakan. Aktifkan mic-nya, ya. Sudah tadi cara sambung semua. Cara yang lain? Mana suaranya? Tes. Pasti ya. Silakan. Inna Allah bikulli syai'in alim. Bara'ahum minallahi wa rasulih. Ya, Masya Allah, mantap. Itu biasa itu ya. Seperti itu. Ya, Irwan Iskandar dari Makassar. Kita mic-nya. Innahu huwas sami'ul alim. Ini nih. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Akhir surah Al-Anfal. Ya, di layar saja. Ya. Silakan. Inna Allah bikulli syai'in alim. Perhatikan bukan syai'in. Bukan syai'in, hamzah. Syai'in alim. Ya. Bara'atum minallahi wa rusuli. Wa rasul. Wa rasul. Ini bukan baro. Ya. Bara'atum minallahi wa rusuli. Bukan waru, bukan ru ini. Roh, waro. Wa rasuli. Iya, kita. Itu yang biasa itu. Anda ada yang sakta. Siapa lagi?
Yang sedang angkat tangan. Ferdi, Nunung. Ya Ustaz. Ustaz. Tafadhol. Aktifkan videonya. Ya, sakta. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya baik, saya kira itu dulu ya para peserta kelas tahsin Subhanahu wa ta'ala. Masih ada nanti pekan depan kita membaca gimana cara bacanya awal surah Al-Imran. Ini juga satu-satunya dalam Al-Quran cara baca khusus surah Al-Imran. Tapi insya Allah nanti pekan depan lah. Baik, ada pertanyaan para peserta kelas tahsin? Silakan ya. Yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Ya, yang mau bertanya silakan. Fatih, tafadhol. Dalatu. Ustaz, ada kitab rujukan yang dipakai itu apa Ustaz? Yang kedua, Anda mau bertanya, kan di awal surat itu bisa dianjurkan membaca basmalah. Satu-satunya surah yang tidak membaca basmalah itu kan At-Taubah. Apakah ada penjelasan khusus tentang surah ini? Ya, bagus sekali ya. Jadi buku rujukan sebagaimana kita rekomendasikan, kita pakai buku Mahir Tahsin ya. Mahir Tahsin 1 ada pembahasannya masalah basmalah. Kemudian At-Taubah ya. Kenapa tidak ada basmalahnya? Ya. Ini panjang penjelasannya ya. Kenapa bisa surat Taubah tidak ada basmalahnya? Pertama, ya dikarenakan ya antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ya, para orang dulu menganggapnya itu satu surah ya. Nah, jadi satu surah ini At-Taubah dengan Al-Anfal ya. Jadi itu dulu dianggap itu satu surah ya. Ya, jadi itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, kenapa tidak ada basmalahnya ya, surah At-Taubah. Nah, kembali lagi ya dikarenakan ya basmalah ya pengertiannya itu dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dibandingkan surah At-Taubah permulaannya bara'atun minallahi wa rasulih, itu bersikap berlepas diri Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang kafir, orang musyrik ya. Ataukah dengan kata lain surah ini sebenarnya surat tentang jihad, berperang ya. Makanya tidak cocok, tidak nyambung itu ada basmalah dengan Allah berlepas diri. Masa Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kemudian Allah berlepas diri, tidak nyambung. Makanya ini salah satu hikmahnya ya, kenapa surat Taubah tidak ada basmalahnya. Kemudian berikutnya taufiqiyah. Begitu memang penuhnya. Seperti itu. Allahu a'lam ya. Yang bertanya Abu Hurairah Maladi ya. Yang mana sesudah kita baca Qul sadaqallahul azim atau subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baik. Ya, apa yang dilakukan setelah membaca Quran? Apakah harus membaca sadaqallahul azim, subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Dalam sebuah hadis ya, sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud ya, ketika Nabi SAW mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, iqra alayya al-Quran. Oh Ibnu Mas'ud, bacakan saya Al-Quran. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud baca Quran surah An-Nisa. Ya, yang kedua kita An-Nisa. baca Ya. doa kafarat. Jadi faqara'tu suratun Nisa, baca surah Nisa sampai di ayat yang 47 ya. Setelah itu Nabi mengatakan hasbuk, ya, berhenti. Nabi tidak memerintahkan di situ ucapkan sadaqallahul azim. Tidak. Artinya berhenti saja. Ya. Tidak ada baca apa-apa. Ya.
Nah, ada juga yang menyebutkan ya, subhanakallah bihamdik la ilaha illa anta, ini dalam kalau biasa hadis riwayat An-Nasa'i. Cuma para ulama ya, caranya kemarin penjelasan Ustaz Maulana Zahida ayat di hadis di Madinah S3, dia mengatakan hadis ini ada keganjalan ya, ada keganjalan riwayatnya, makanya tidak dipakai. Apalagi ada hadis yang lebih sahih daripada itu. Jadi ya, ketika orang selesai baca Quran, tidak baca apa-apa, selesai ya. Seperti selesai innallaha bikulli syai'in alim. Kita mau berhenti, kita mau selesai baca ya, selesai aja. Tidak usah baca apa-apa. Walaupun ya baca tak sodaqallahul azim juga tidak masalah ya. Sekali-sekali bolehlah ya, artinya tidak masalah, artinya bagus ya. Sodaqallahul azim artinya maha benar Allah ya, apa yang dia sodaqallahu ya, maha benar Allah yang maha azim, maha besar ya. Boleh juga sekali-sekali ya, tapi artinya kita tidak menganggap ini harus begitu, tidak menganggap ya. Tapi ketika kita mengatakan maha benar perkataan Allah, boleh-boleh saja ya. Makanya sebagian masyayikh kita, diantaranya Imam Masjidil Haram ya, ketika ke Indonesia, karena memang kebiasaan kita baca Sodaqallahul Azim, jadi ya menyesuaikan ya masyarakat kita ya. Karena memang tidak ada juga larangan. Jangan baca Sodaqallah, tidak ada juga larangan ya. Anjuran juga tidak ada, boleh-boleh saja, intinya terserah. Tetapi jangan dibiasakan ya, setiap selesai baca Quran Sodaqallahul Azim seakan-akan itu perintah ya. Seperti itulah kira-kira ya. Bi Hurairah. Allahu a'lam. Ada yang lain? Bisa 2 menit ya. Ya, silakan aktifkan audionya saja langsung baru bertanya. Baik, kalau tidak ada, jadi tugas kita yang belum praktek tadi, yang belum sempat praktek, tugasnya kirim prakteknya ya. Jadi tawus ya, basmalah awal surah 4 cara. Basmalah ya, menyambung akhir surah awal dengan basmalah dengan akhir surah 3 cara, 1 cara tidak boleh. Kirimkan ya rekamannya ke kami, Japri saja, supaya di grup tidak terlalu ramai ya. Jadi Japri, nanti saya cek ya satu-satu, kalau ada kesempatan ya nanti saya koreksi, insya Allah. Baik, kita cukupkan ya dengan baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.